Dan ini mereka tampung agar airnya walaupun menetes bisa tetap dipakai. Yang menjadi permasalahan di desa kami adalah air bersih, Pak. Beberapa waktu yang lalu sampai memprihatinkan warga kami itu minum air dari aliran sungai. Lalu kami coba untuk meminta tolong ke SDU. Alhamdulillah diberikan tanah lalu diwujudkan teman-teman sekalian yang ada di belakang. Dan salah satu tantangan dari pengeboran sumur ini adalah banyaknya batu yang keras luar biasa. Bahkan di tengah-tengah proses pengeboran dengan kedalaman 85 meter, kita bisa menemukan batu sebesar ini. Ini batu utuh yang kemudian keluar dari bor. Bahkan lebih besar dan sebesar ini. Memang awalnya musola ini dulunya hanya tandon, kemudian karena kita lihat ukurannya lumayan, maka akan lebih baik kalau bisa double fungsi. Bisa dipakai tandon, bisa juga dipakai tempat ibadah. Jadi mudah-mudahan barokahnya double, barokahnya air dan barokahnya ibadah. Dan kami mengajak kepada pemirsa sekalian untuk terus bergabung bersama kami lewat amal-amal sosial, kemanusiaan untuk senantiasa memberikan manfaat dari setiap yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan lupa terus berikan sebagian dari apa yang Allah karuniakan kepada Anda untuk kemaslahatan sesama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi terbuka, tapi air yang netes cuma seperti ini. Dan ini mereka tampung agar airnya walaupun menetes bisa tetap dipakai. Yang menjadi permasalahan di desa kami adalah air bersih, Pak. Beberapa waktu yang lalu sampai memprihatinkan warga kami itu minum air dari aliran sungai. Lalu kami coba untuk meminta tolong ke SDU. Alhamdulillah diberikan tanah lalu diwujudkan teman-teman sekalian yang ada di belakang. Dan salah satu tantangan dari pengeboran sumur ini adalah banyaknya batu yang keras luar biasa. Bahkan di tengah-tengah proses pengeboran dengan kedalaman 85 meter, kita bisa menemukan batu sebesar ini. Ini batu utuh yang kemudian keluar dari bor. Bahkan lebih besar dan sebesar ini. Memang awalnya musola ini dulunya hanya tandon, kemudian karena kita lihat ukurannya lumayan, maka akan lebih baik kalau bisa double fungsi. Bisa dipakai tandon, bisa juga dipakai tempat ibadah. Jadi mudah-mudahan barokahnya double, barokahnya air dan barokahnya ibadah. Dan kami mengajak kepada pemirsa sekalian untuk terus bergabung bersama kami lewat amal-amal sosial, kemanusiaan untuk senantiasa memberikan manfaat dari setiap yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan lupa terus berikan sebagian dari apa yang Allah karuniakan kepada Anda untuk kemaslahatan sesama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi terbuka, tapi air yang netes cuma seperti ini. Dan ini mereka tampung agar airnya walaupun menetes bisa tetap dipakai. Yang menjadi permasalahan di desa kami adalah ini posisi terbuka, tapi air yang netes. Ini posisi terbuka, tapi air yang netes cuma seperti ini. Dan ini mereka tampung agar airnya walaupun menetes bisa tetap dipakai. yang menjadi permasalahan di desa kami adalah air bersih, Pak. Beberapa waktu yang lalu sampai memprihatinkan warga kami itu minum air dari aliran sungai. Lalu kami coba untuk meminta tolong ke SDU. Alhamdulillah diberikan tanah lalu diwujudkan teman-teman sekalian yang ada di belakang. Dan salah satu tantangan dari pengeboran sumur ini adalah banyaknya batu yang keras luar biasa. Bahkan di tengah-tengah proses pengeboran dengan kedalaman 85 meter, kita bisa menemukan batu sebesar ini. Ini batu utuh yang kemudian keluar dari bor. Bahkan lebih besar dan sebesar ini. Memang awalnya musola ini dulunya hanya tandon, kemudian karena kita lihat ukurannya lumayan, maka akan lebih baik kalau bisa double fungsi. Bisa dipakai tandon, bisa juga dipakai tempat ibadah. Jadi mudah-mudahan barokahnya double, barokahnya air dan barokahnya ibadah. Dan kami mengajak kepada pemirsa sekalian untuk terus bergabung bersama kami lewat amal-amal sosial, kemanusiaan untuk senantiasa memberikan manfaat dari setiap yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan lupa terus berikan sebagian dari apa yang Allah
Allah karuniakan kepada Anda untuk kemaslahatan sesama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bu, dimulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam sepenuhnya, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmatnya kepada kita hari ini. Alhamdulillah, kita semuanya dikaruniai oleh Allah keadaan kesempatan untuk menikmati hidup di dunia lebih lama dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, insyaallah. Dan kita juga bersyukur hari ini beliau Ustadz Rifki Ja'far Tholib ditakdirkan oleh Allah untuk bisa mendampingi kita hadir di majelis kita, untuk memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita, tausiahnya kepada kita. Yang ini merupakan kenikmatan yang sangat besar bagi kita semuanya. Oleh karena itu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita doakan semoga seluruh jerih payah beliau dicatat oleh Allah sebagai amal jariah. Dan tak lupa kita doakan pula semoga beliau sekeluarga senantiasa dilindungi, dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan terus, panjang umur, awet nom. Insyaallah, nggih. Ya, seminggu yang lalu kita sempat deg-degan, nggih. Ustaz Rifki kabarnya sakit, malah ada yang bilang wah iki suwe iki mesti rodoan iki jarene. Tapi alhamdulillah ternyata beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa sehat, karena sehatnya beliau ini bermanfaat bagi umat, dan sakitnya beliau ini umat ya dirugikan. Oleh karena itu sekali lagi mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mendoakan beliau. Salawat dan salam ibu-ibu, mari kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Sebagai rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada beliau dan para sahabatnya yang berjuang, berdakwah dengan harapan semua umat manusia ini bisa merasakan nikmatnya hidup dengan petunjuk agama Islam.
Dan alhamdulillah kita hari ini juga merasakan nikmatnya hidup dengan bimbingan agama yang didakwahkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya. Dulu dalam perang Badar itu Rasulullah dan para sahabatnya itu berjuang ya habis-habisan ya. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Allah kalau engkau tidak memberikan kemenangan kepada kami, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu. Artinya itu luar biasa. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemenangan dan Rasulullah dan para sahabatnya bisa berdakwah semakin baik. Dan alhamdulillah kita merasakan nikmatnya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini pengumuman sedikit khusus hari ini, infak cinta masjid, cinta Ramadan ya, kita ganti dengan cinta apa? Bukan cinta bencana ya, tapi cinta Sumatera, tapi yang kena kan termasuk Lumajang barang. Oke, pokoknya kita cinta kaum muslimin lah begitu ya, cinta kemanusiaan, peduli umat. Khusus hari ini nggih. Dan oleh karena itu maksimalkan kita untuk ya berkontribusi untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Dalam Al-Quran itu ada disebutkan salah satu kriteria orang yang didekatkan. Orang didekatkan itu dekat dengan pertolongan Allah. Itu salah satu ciri khasnya, itu menyelesaikan segala urusan itu kembali kepada dirinya sendiri. Maksudnya membayangkan kalau seandainya itu terjadi pada saya bagaimana. Nah, itu ciri khasnya. Oleh karena itu ya kalau seandainya keluarga kita yang tertimpa tentu luar biasa susahnya, sedihnya kita ini. Oleh karena itu mari kita bantu saudara-saudara kita. Dan Rasulullah berpesan barang siapa yang tidak mau tahu terhadap urusan kaum muslimin, maka sesungguhnya dia tidak termasuk golongan umat Islam. Nggih, Bu, nggih. Insyaallah hari ini infak cinta Ramadan sementara dihentikan dan diganti dengan infak peduli Sumatera. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ikuti bersama tausiah dari beliau Ustadz Rifki dengan penuh harapan semoga Allah senantiasa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ibu-ibu sekalian. Materi di pagi hari ini kita masuk bab poligami dalam Islam. Ini cukup panjenengan dengarkan supaya panjenengan semua memahami poligami dengan ilmu. Dengan apa? Ilmu bukan cuma perasaan, emosional, atau sekedar wis sing penting ra gelem. Kita bahas apa? Poligami dalam Islam secara ilmu. Secara apa? Ilmu. Nanti insya Allah ilmu itu akan membimbing Anda untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Cinta Surga yang semoga kita bersama, saya dan panjenengan semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, taufik, hidayah, berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam rangka melanjutkan membaca kitab fikih tentang wanita. Dengan harapan agar setiap langkah kita, setiap amalan kita, setiap perbuatan kita dilandasi dengan ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana kedua perkara ini yaitu Al-Quran dan As-Sunnah adalah pedoman hidup seorang manusia yang menginginkan keselamatan dunia sampai akhirat. Nah, sehingga saya dan panjenengan belajar semacam ini, itu tujuannya satu, agar setiap langkah kita sesuai dengan bimbingan syariat, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah. Dan setiap orang yang hidupnya dibimbing oleh ilmu, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Mas Arif, suaranya dinaikkan dikit coba. Ayo cek gak ngotot ya. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Baik, TikTok aman, TikTok aman ya. Jadi TikTok kalau belum siap silakan live aja, keluar aja. Ini kita mau bahas poligami. Kita tidak sedang membahas orang ketiga, kita tidak sedang membahas perselingkuhan. Astagfirullah, ngapain nyebut nama itu? Astagfirullahaladzim. Kita tidak sedang membahas perselingkuhan, tapi kita membahas syariat Islam yang mulia yang bernama at-ta'addud. Apa Bu? At-ta'addud, yaitu poligami di dalam syariat Islam. Dan yang patut kita fahami bahwasannya semua syariat itu pasti baik. Cuma terkadang yang melakukannya itu yang tidak baik. Sehingga dia berlindung di balik kalimat syariat untuk sesuatu yang padahal dia sendiri menjalankan itu jane yo ngerti kalau ini tidak sesuai dengan
Syariat. Ceritanya bagaimana? Wis konangan baru nikah. Aduh, kok pas lagi materinya ya, astagfirullahaladzim. Sudah wis, enggak usah panjang lebar, kita baca aja. Poligami dalam Islam, yang pertama, hukum poligami. Jadi dijelaskan yang pertama apa sih hukum poligami dalam syariat itu apa? Apa hukum poligami dalam Islam? Anda gak gampang terpancing ya kalau masalah ini ya, Masya Allah, ya. Pinter Anda, kayaknya udah sarapan rawon tadi Anda ya, siap. Sekarang yang pertama kita pelajari hukum poligami dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana, al-alim atau al-hakim, yaitu Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka hukum yang Allah syariatkan selalu penuh dengan hikmah dan kebaikan. Hukum apapun itu mesti penuh dengan hikmah dan kebaikan. Syarat dengan manfaat untuk hambanya dan senantiasa mencegah kemudorotan. Yakin apa enggak ini? Jadi kalau Allah yang mensyariatkan, Allah yang maha tahu, Allah yang maha bijaksana, maka setiap syariat-syariat aturan dalam agama Allah ini, maka pasti penuh dengan kebaikan, jauh dari kemudorotan, dan mendatangkan kemanfaatan. Ini dulu, sepakat? Sepakat. Tapi terkadang manusia dapat menangkap hikmah dari syariat Allah, akan tetapi yang lain hikmahnya belum bisa diketahui. Faham enggak? Jadi ada sesuatu yang hikmahnya kita tahu. Ada syariat yang lain yang mungkin hikmahnya kita belum tahu. Contoh, yang hikmahnya kita ketahui. Perintah untuk kalau ada laler masuk ke dalam makan ril. Ya, laler mencelok ril. Masya Allah. Lalat yang masuk ke makanan berkuah atau ke minuman, ya enggak? Perintah syariat apa? Sekalian dicelupkan. Kenapa begitu? Karena sayapnya yang sebelah mengandung racun, sayap yang satunya mengandung penawar. Maka kita ngerti, oh ternyata itu. Ketika Allah Ta'ala menjadikan babi itu dihukumi haram, ternyata kita tahu, ternyata di dalam tubuh babi ada sesuatu yang tidak mungkin bisa diurai oleh air panas segala macam, yang itu mendatangkan mudarat untuk manusia. Kita tahu. Tapi ada syariat yang kita tidak ngerti hikmahnya. Contohnya apa? Lah, poligami kita bakal tahu hikmahnya. Insya Allah kita baca. Contohnya apa? Anda tahu al-masah alal khuffain. Kalau orang itu pakai sepatu yang susah dilepas, seperti sepatunya tentara, polisi yang semacam itu. Kemudian kalau dia menggunakan sepatu itu dalam keadaan sudah berwudu, maka nanti kalau wudunya batal, dia membasuh dan mencuci semua bagian wudunya, kecuali apa? Sepatunya tidak perlu dilepas. Yang kotor dari sepatu itu kan bagian bawah. Karena dia yang menapak di tanah. Tapi kemudian ketika al-mashu alal khuffain, kita menghapus sepatu itu dalam rangka menggantikan mencuci kaki, itu kenapa yang diusap adalah bagian atasnya, padahal yang kotor bawahnya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalaulah agama itu hanya fokus pada akal rasional saja, maka yang diusap bawahnya karena yang kotor bawahnya, bukan bagian atasnya. Tapi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi agama itu adalah manut kepada yang diajarkan oleh syariat. Nah, maka al-masah alal khuffain sampai detik ini kita tidak tahu hikmahnya apa. Dan banyak lagi syariat-syariat yang lain. Panjenengan tulis, tidak usah, dengerin aja.
Ketika memang syariat itu yang kita dituntut untuk mengamalkannya belum ketemu hikmahnya apa secara akal, maka yang dikedepankan apa? Al-ubudiyah, bentuk penghambaan diri kepada Allah. Apa bentuk penghambaan diri kepada Allah? Ya wes, yang penting Allah mengatakan seperti apa, Gusti Allah ngaturnya bagaimana, saya sebagai hambanya harus manut. Contoh, sebenarnya Bu, kalau kita mau jujur ya, binatang paling cerdas itu ya anjing itu. Apa Bu? Anjing. Lo kucing lo ngerti apa? Masya Allah, kucing ngalem, gak iso lapo-lapo. Tapi kan terkesan Nabi Muhammad itu justru seneng dengan apa? Kucing. Anjing yang cerdas, yang setia, sampai di Jepang ada Hachiro ya, yang sampai menjadi fenomenal kisahnya karena kesetiaan yang luar biasa. Pinter untuk berburu, bisa menjaga rumah tuannya, sangat setia dengan orang yang baik kepadanya, kan begitu. Justru oleh syariat dikatakan rumah yang kemasukan anjing malaikat rahmat tidak mau masuk. Orang yang memelihara anjing 1 hari tanpa tujuan yang jelas, pahalanya dikurangi sebesar 1 gunung Uhud. Setiap harinya. Jadi tidak lucu-lucuan. Terus kita tanya, loh Ustadz, apa keburukannya anjing kok sampai Islam itu melarang kita memelihara anjing? Kalau sekedar karena air liurnya, sekarang ada sabun antiseptik. Sekarang ada cara di mana air liurnya itu tidak akan lagi mudharat. Sekarang ada suntikan rabies yang menjadikan anjing itu selamat dari penyakit yang menular kepada tuannya, kan begitu. Nah, maka kalau sampai titik kita tidak tahu hikmahnya, terakhirnya apa? Sami'na wa ata'na. Karena memang ini aturan Allah dan saya adalah hamba Allah dan Allah adalah pencipta saya. Terakhir yang dimunculkan al-ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Nggih Gusti Allah, sing penting kula manut. Sami'na wa ata'na itu kalau ada syariat yang hikmahnya belum diketahui. Terkadang manusia dapat menangkap hikmah dari sebagian syariat Allah yang disyariatkannya kepada mereka, namun tidak untuk sebagian yang lain. Namun orang-orang yang beriman tetap mengimani semua syariat tersebut. Jadi tidak pilih-pilih. Kalau yang hikmahnya ketahuan, oh oke, saya pakai. Yang hikmahnya belum ketahuan, tidak dipakai. Nah maka sudah, manut saja ya, nurut. Sedangkan orang kafir selalu mengingkarinya. Adapun hikmah yang tidak tertangkap oleh akal manusia selalu dijadikan alasan untuk meninggalkan syariat tersebut. Juga mencela syariat tersebut dengan habis-habisan. Sampai-sampai mencoba untuk menggoyahkan keyakinan orang yang beriman. Jadi kalau orang kafir itu Bu, kalau ada syariat yang tidak diketahui hikmahnya, atau bahkan syariat yang mereka anggap bertentangan dengan akalnya, maka akan dijadikan oleh mereka apa? Cara atau tempat atau objek untuk menghujat agama Islam. Apa Islam ini begini begitu? Contoh masalah waris. Kenapa kok tidak adil? Contoh yang lain masalah poligami. Contoh yang lain Nabi Muhammad menikahi perempuan di bawah umur. Di zaman kita dibilang di bawah umur, di zaman itu enggak. Untuk satu ini saya jelaskan di awal supaya tidak menjadi kerancuan berpikir. Begini Bu, ternyata getun saya beli kacamata ini. Seharusnya saya pakai kacamata yang bisa baca, bisa jauh. Terus kadung larang loh ini Bu. Ini frame-nya tok aja hampir 1 juta. Kacanya Bu, kacanya ini saya beli kaca yang mahal, yang anti radiasi. Tapi ternyata ngelihat buku jelas, ngelihat ibu-ibu burem. Saya karuan ngelihat buku jelas, ngelihat ibu-ibu juga jelas.
Rugi saya kalau ngelihat kitab jelas ngelihat panjenengan burem, rugi saya. Bukan masalah apa, kalau ada panjenengan ngantuk saya enggak kelihatan. Saya mau ngomong apa tadi? Mau ngomong apa? Nikah muda. Ada penjelasan panjang dari para ulama. Kenapa Nabi Muhammad itu tidaklah melakukan sesuatu yang tercela ketika menikahi Ibunda Aisyah pada usia 9 tahun. Itu bukan sesuatu yang tercela. Banyak dalilnya. Dalil yang pertama, secara historis. Anda tak jelasin Bu, jadi jangan sampai Anda kemakan gosip. Secara historis, menikahi perempuan di usia 8, 9, 10, 11 di zaman dahulu, di zaman orang-orang Arab jahiliyah itu bukanlah suatu yang tercela. Dalam dua perspektif pola pikir. Aduh, saya tidak yakin kalau Anda ngerti omongan saya ini. Kenapa? Kabotan, ya sudah. Dengan dua cara berpikir. Secara historis ya, secara historis ada berapa? Dua. Nomor satu, Ibunda Aisyah yang dinikahi oleh Nabi Muhammad usia 9 tahun, itu sebelumnya sudah dilamar oleh beberapa laki-laki lain. Yang menunjukkan perkara itu di zamannya memang suatu perkara yang lazim. Yang apa? Lazim. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW melakukannya, tidak ada satu pun orang kafir Quraisy yang mencela Nabi Muhammad karena perkara itu. Karena perkara itu di zamannya sudah perkara yang lazim. Itu secara historis. Jadi Nabi Muhammad itu ketika menikahi Ibunda Aisyah dalam keadaan sebelumnya Ibunda Aisyah sudah dilamar oleh laki-laki sebelum Nabi Muhammad. Berarti apa? Biasa. Berarti apa? Biasa. Secara historis yang kedua, keadaan perempuan di zaman itu tentu tidak sama dengan perempuan di zaman kita. Kita akan berikan banyak contoh kalau panjenengan mau. Tapi waktu, ya sudahlah, enggak apa-apa. Contoh pertama, kematangan berpikir anak-anak di zaman itu enggak sama dengan di zaman kita yang lemot. Anda tahu Abdullah bin Abbas, itu usia 8 tahun oleh Nabi Muhammad digonceng di belakang keledainya. Tapi obrolannya Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Abbas, ini obrolan yang kalau kita ngomong sama laki-laki dewasa di zaman ini gak nyambung. Padahal ngomongnya dengan laki-laki usia berapa? 8 tahun. Apa itu? Ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat ilmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, dan seterusnya. Anak kecil dikasih ilmu tauhid yang itu menunjukkan kematangan anak-anak di usia kecil di zaman itu sudah luar biasa matangnya dibanding yang terjadi di zaman sekarang. Itu secara historis. Tidak ada. Kemudian lagi, kenapa itu tidak merupakan sesuatu yang tercela? Karena ketika itu tercela, Bu, kalaulah itu tercela, apa yang terjadi? Maka sudah akan menjadikan orang-orang kafir Quraisy menjadikan perkara ini sesuatu yang pantas untuk mencela Nabi Muhammad. Ternyata tidak ada. Orang Quraisy itu mencela Nabi Muhammad dengan celaan apa? Gila, tukang sihir, tukang syair, dan tidak ada celaan selain itu. Kalau memang itu layak dicela, maka itu mereka pakai. Oh, Nabi Muhammad ini suka sama anak kecil. Ternyata tidak ada, menunjukkan itu aman-aman saja. Dan sekarang secara realita zaman kita, anak SD perempuan umur 9 sudah mens. Ada apa enggak? Banyak. Banyak. Yang ketika mereka itu sudah menstruasi, artinya mereka sudah punya organ reproduksi yang sudah matang. Nah, maka sudahlah, susah kalau mau nyerang syariat itu pasti
Susah. Kenapa? Karena syariat ini turunnya dari Allah yang menciptakan manusia yang maha tahu, yang maha bijaksana. Nah, termasuk nanti kita baca tentang apa? Poligami. Jadi kalau orang kafir nyari celah. Apa-apa yang untuk mereka gak masuk akal, bahkan bertentangan dengan akal mereka, digunakan untuk mencela syariat. Sementara orang yang beriman, mereka akan senantiasa mengucapkan sami'na wa ata'na. Sudah. Seringkali mereka berusaha melakukan hal seperti itu dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Sayangnya ada sebagian kaum muslimin yang terpengaruh oleh hasutan mereka. Nah ini, ada orang-orang Islam yang terpengaruh. Kalau ketemu tokoh-tokoh Islam yang nikah lagi, waduh entek, dihujat habis. Tapi kalau ngelihat artis berzina, tetap digandrungi. Coba lihat, banyak ada artis yang berzina ketahuan, bahkan mohon maaf ya, divideokan. Sekarang tetap sama ibu-ibu digandrungi. Ini apa namanya? Salah kaprah, konsep berpikirnya salah. Zina yang oleh syariat dihukumi keji, malah dianggap biasa, tapi pernikahan yang terhormat, dengan cara yang terhormat, dengan cara yang sesuai dengan syariat, malah dijadikan bahan hujatan. Hati-hati loh Bu. Kalau sampai ada rumah tangga orang rusak yang menikah lebih dari satu, karena istrinya tidak kuat omongan perempuan-perempuan, maka yang ngomong ikut tanggung jawab. Yang ikut, kok gelem yo? Ya apa ngono iku yo? Nah, Anda yang ikut ngomong, kalau sampai karena omongan tadi istrinya merasa tidak kuat, akhirnya sampai rumah tangganya rusak, hati-hati. Yang ngomong, yang menghujat, yang mendiskredit. Aduh, percuma saya ngomong berat-berat Anda tidak ngerti. Yang menyudutkan mereka secara pola pikir akan juga mendapatkan konsekuensi dosa. Nah itulah makanya sayangnya. Sayangnya ada sebagian kaum muslimin, TikTok aman. Anda ada masalah saya bahas ini ya. Karena jangan dimatikan komentarnya, biarin aja, iya, malah biar seru. Kalau komentar mati mereka enggak bisa berekspresi, saya pengen tahu. Oke, sip, silakan komen. Aman ya dalam, jangankan saya, adminnya sampai takut komentarnya dimatikan. Kalau membaca komen Bu, lebih kuatan saya dibanding beliau ini. Oh ada yang saran gitu ya, oh enggak apa-apa, biar. Jadi memang bagus ya dimatikan itu apa? Biar pendengar itu konsen dengan penjelasannya, tidak sibuk dengan membaca komentar. Ya sudah matikan aja. Udah nyalain. Iya. Sudah. Maka Bu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk syariat ini Bu. Banyak orang Islam yang katut sama orang kafir, pada akhirnya apa? Mereka ikut-ikutan menghujat syariat yang mereka tidak tahu itulah syariat agama mereka sendiri. Kenapa kok terpengaruh dengan orang kafir? Yang orang kafir itu kalau menyerang syariat kita, yo pantes, wong namanya mereka orang kafir. Yang lucu orang Islam katutan orang kafir nyerang syariatnya sendiri. Faham adik-adik? Sekarang saya mulai tua, mulai kerasa tua saya sekarang, Masya Allah. Sudah. Sayangnya ada sebagian kaum muslimin yang terpengaruh oleh hasutan mereka. Mereka di sini siapa? Orang kafir. Tentunya hal tersebut disebabkan apa? Tulis, lemahnya ilmu mereka tentang agama. Jadi yang menjadikan orang Islam itu enggak pede dengan syariatnya karena kita enggak punya ilmu. Coba lihat, ini kita ngomong apa adanya nggih. Panjenengan saya anggap sudah dewasa lah. Walaupun mungkin belum ya, tapi saya anggap dewasa lah. Maksud sekelas Hajah Yuning belum dewasa. Bu Sevi ketawanya biasa aja, nggak usah. Kok kayaknya ada dendam terselubung antara Anda dengan Hajah Yuning ini, ada apa? Pernah rekreasi nggak diajak ya? Hajah Yuning, ada apa dengan Bu Sevi? Enggak ada apa-apa ya, enggak ada saingan suami enggak dengan. Astagfirullah. Setan adu-adu ini, astagfirullahaladzim. Sudah. Mali-lali saya mau ngomong apa tadi.
Nah, termasuk syariat poligami. Kenapa orang Islam itu ikut-ikutan menghujat syariatnya sendiri? Kena hasutan orang-orang non-Islam karena mereka tidak paham tentang ilmu. Nah, maka itulah ibu-ibu sekalian, di pagi hari ini panjenengan jangan baper dulu. Termasuk yang di TikTok, jangan baper dulu. Kita akan menjelaskan poligami secara syariat yang syarat dengan ilmu. Dengan apa? Ilmu, supaya nanti, walaupun tentu ini bukan paksaan Bu, bukan mengatakan poligami itu wajib. Setelah panjenengan ngerti ilmunya Anda harus mendorong suami untuk poligami, tidak. Tapi apa? Supaya ketika ada orang yang mengamalkan, Anda sudah mengerti ilmunya, Anda tidak memandang sebelah mata. Faham nggih? Sudah. Kaum muslimin yang terkena hasutan orang kafir sampai mereka menyerang syariatnya sendiri, itu disebabkan oleh lemahnya pengetahuan mereka dan lemahnya ilmu mereka tentang agama Islam. Sehingga mereka lebih memilih pendapat orang kafir itu dan ikut mencela syariat Allah yang nyata. Ada apa tidak? Ada. Bahkan sekarang subhanallah, perempuan muslimah mencela jilbab. Padahal dia seorang muslimah. Sudahlah, kalau memang Anda tidak mau berjilbab, itu hak Anda. Nanti urusan antara Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wanita yang sudah nurut dengan syariat ini jangan digembosi. Nanti dosa Anda semakin besar, semakin banyak. Nah, maka sayangnya sebagian orang Islam lebih memilih pendapat orang kafir itu dan ikut-ikutan mencela syariat. Lihat ayatnya Bu, silakan dibuka pada surah Al-Baqarah ayat 108. Ini tentang apa? Orang yang lebih memilih syariatnya orang kafir dibanding mengikuti agama Allah. Yang lebih memilih omongan orang kafir yang tidak bertanggung jawab dibanding tunduk di bawah aturan Allah, syariat Allah yang lurus. Allah berfirman, "Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil." Dan barang Anda tanya ayat kok pakai ketawa itu loh. Al-Baqarah 108. Al-Baqarah 108 tentang apa? Hinaan dari Allah, celaan dari Allah untuk mereka yang menukarkan Islam yang lurus ini dengan mengikuti ocehan orang kafir yang tidak bertanggung jawab. Oleh Allah dicela mereka yang lebih condong kepada kekufuran dibanding syariat yang lurus. Islam ini Bu, istilah Bu, mulai tangi turu sampai kate turu, bahkan ketika tidur semuanya lurus. Semuanya lurus, tidak ada yang bengkok. Kalau panjenengan ikut syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya mengatakan, waman, dan barang siapa yatabaddal, yang menukarkan al-kufra bil iman, keimanan, menukarkan keimanan mereka dengan kekafiran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka itulah orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Jadi kalau panjenengan tahu panjenengan itu beriman, lah kok panjenengan malah mengikuti pola pikirnya orang kafir? Apa kata Allah? Anda sudah jadi orang yang mengambil jalan yang sesat. Sudah mengikuti jalan yang lurus, lah kok kemudian mengikuti orang kafir? Akhirnya apa? Balik bengkong maneh. Faham ibu-ibu? Maka termasuk pada perkara ilmu tentang poligami. Jangan mendengarkan ocehan orang yang tidak mengerti ilmu syariat. Minimal panjenengan ngerti, oh memang secara syariat aturannya begini, syaratnya seperti ini, hak dan kewajibannya seperti ini, sikap saya harus bersikap yang semacam ini. Itu minimal panjenengan ngerti. Tujuannya apa? Agar jangan sampai panjenengan terhasut orang-orang kafir, akhirnya terkena celaan Allah pada surah Al-Baqarah ayat 108.
Kita lanjutkan. Kemanakah perginya iman mereka yang mereka itu berani mencela hukum Allah? Ini sampai ditanya. Kalau sampai berani mencela aturannya Allah, loh terus iman kita itu lagi pergi kemana? Padahal salah satu syarat, tulis. Salah satu syarat la ilaha illallah. Apa salah satu syaratnya? Al-inqiyad. Apa? Al-inqiyad. Apa itu inqiyad? Inqiyad itu adalah tunduk, patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah inqiyad. Jadi kalau orang itu punya syariat atau mengucapkan la ilaha illallah, maka salah satu syaratnya la ilaha illallah itu apa? Tunduk patuh dengan syariat Allah. Itulah Bu yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy mereka itu tidak mau berislam. Kenapa? Karena justru mereka tahu konsekuensinya. Oh, kalau saya mengucapkan la ilaha illallah berarti apa? Saya harus tunduk dan patuh dengan aturan Allah. Yang itu saya tidak mau. Lah kalau ada orang Islam sudah mengucapkan la ilaha illallah, lah kok tidak tunduk dan tidak patuh dengan syariat Allah, nah maka ini imannya dipertanyakan. Faham ge? Maka supaya iman kita sempurna harus tunduk dan patuh di bawah syariat Allah. Terlepas kalau ada syariat yang kita belum mampu, tidak usah khawatir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yang penting tunduk dulu. Nggih ya Allah, saya yakin ini syariatmu yang lurus, tapi ya Allah saya belum mampu. Beda cerita, faham enggak? Nah maka itulah salah satu syarat la ilaha illallah. Apa syaratnya? Inqiyad. Inqiyad itu apa? Tunduk dan patuh. Sekarang kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya apa? Untuk mengharamkan segala perbuatan yang nista seperti zina. Zina buruk apa enggak? Buruk. Hubungan sesama jenis. LGBT. Ada lagi lanjutannya satu sekarang apa? Lupa saya. LGBTQ. Q-nya apa? Apa? Itu Nabi Muhammad oleh Allah diutus membawa syariat yang lurus. Tujuannya apa? Menghalalkan perkara-perkara yang baik dan mengharamkan perkara-perkara yang keji. Yang secara akal manusia mengakui. Contoh zina. Zina itu baik atau buruk? Tidak ada orang ngomong zina baik Bu. Sampai pelakunya pun mengatakan itu buruk. Saya pernah cerita enggak di sini? Ada seorang jurnalis dari Prancis, perempuan. Tetanggaan di komplek rumahnya, tetanggaan sama imigran dari Aljazair. Jadi orang Prancis itu Bu, Prancis Aljazair itu seperti Surabaya Madura. Nyebrangnya cuma pakai kapal feri. Maka orang-orang Aljazair, orang-orang Maroko, itu bahasa Arab mereka itu terpengaruh dengan lahjah French. Enggak ngerti Anda. Lahjah Perancis. Nah sudah, maka banyak imigran Aljazair yang masuk mana? Perancis. Termasuk Anda tuh pemain Perancis yang fenomenal, terkenal. Pemain bola Perancis. Zinedine, mantap. Itu aslinya orang Aljazair. Nah sudah, tetanggaan ini jurnalis perempuan Perancis dengan seorang keluarga muslimah Aljazair. Dia lihat tiap hari keluarga muslim itu begitu indah, suaminya menjaga pandangan, istrinya menutup aurat dengan sempurna. Dia tidak memasukkan laki-laki sembarangan ke rumahnya ketika suami tidak ada. Ketika suami berangkat kerja diantar sampai pintu rumah. Anak-anaknya begitu memuliakan orang tuanya. Suami ketika istri itu perlu sesuatu diantarkan, tidak berangkat sendirian. Yang itu bertolak belakang dengan keadaan yang dialami jurnalis perempuan tadi.
yang dia bisa kumpul dengan siapapun, bahkan dia bekerja tidak ada yang bertanggung jawab tentang kehidupannya, bahkan waduh pokok hidupnya kotor. Sampai suatu hari jurnalis Prancis ini nulis satu jurnal di buletinnya. Apa yang dia tulis? Intinya dia itu merasa iri dengan apa? Dengan kehidupan keluarga muslim tadi. Perempuan muslimah itu dia iri. Kok enak ya dimuliakan, dia tidak perlu bekerja, dia dihormati, auratnya ditutup, tidak dipandang oleh semua orang, suaminya pandai menjaga diri, tidak kumpul dengan semua perempuan, sebelum gelap suaminya sudah pulang, malam hari mereka habiskan waktunya di rumah mereka, mereka hidup nyaman. Sampai dia tulis kenikmatan menjadi keluarga itu dan repotnya jadi dia. Di akhir tulisan ditulisnya apa? Biarkan saya hidup bersama laki-laki muslim 6 bulan saja, setelah itu silahkan bunuh saja saya ini. Karena apa? Dia merasakan ya itu yang dicari oleh seorang perempuan. Dihormati oleh laki-laki, mendapatkan suami yang menjaganya, hidupnya tidak dengan sembarang laki-laki. Dia diatur, dibatasi, boleh kumpul dengan siapa, tidak boleh kumpul dengan siapa. Itu yang pada hakikatnya diinginkan oleh perempuan. Ketika mereka yang waras ngaku kalau itu baik, lah kok panjenengan yang sudah ngerti malah kemakan propaganda mereka yang pikirannya kacau. Kan lucu Bu, paham gak? Ambaan sih, tidak boleh ngotot. Lanjut. Maka itulah fungsi Nabi Muhammad oleh Allah diutus kepada manusia, mengharamkan sesuatu yang nista. Seperti apa? Zina, hubungan sesama jenis, kemudian menyetubui binatang. Ya Allah Bu, kita loh Bu enggak kepikiran. Menyetubui binatang itu, jangan kita mikir sampai jijik, jangankan kita mikir sampai jijik. Kepikiran pun tidak. Tapi mereka yang tidak punya agama sudah melakukannya, coba. Bayangin, seperti itu. Dan praktek-praktek pernikahan jahiliyah sebelum kenabian. Termasuk panjenengan tahu, sampai saya sekarang ngerti istilahnya, swinger. Nggak usah pura-pura nggak tahu Anda. Nggak usah pura-pura nggak tahu apa swingers itu apa? Tuker pasangan, a'azanallahu wa iyyakum. Tuker pasangan. Dan itu dilakukan dengan suka sama suka dengan penuh kesadaran. Jadi mereka Bu, ya dalam sebagian ceritanya ya, na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga Allah menyelamatkan saya dan semua di antara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mereka rekreasi bareng, 2 keluarga. Terus nanti sampai di tempat rekreasi tersebut, mereka bertukar pasangan. Na'udzubillah. Coba bayangin Bu. Manusia yang akal dan hatinya masih lurus menganggap itu apa? Kok iso gitu loh. Sudah hilang cemburunya, hilang rasa malunya. Hilang semua, karena apa? Tidak punya iman. Sementara iman kita ini Bu, menjaga kita dari sifat manusia, jangan sampai ke sifat binatang. Luang PT agak gelem kok. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kecuali satu hubungan yang dihalalkan, yaitu hubungan yang indah, sesuai dengan syariat, sesuai dengan kebaikan, prinsip-prinsip kebaikan, yaitu dengan istri dan budak perempuan yang dimiliki secara syar'i. Nah, dari pembatasan hubungan pada kedua hal tersebut, tergandung hikmah untuk menjaga kesehatan manusia secara fisik, menjaga kemuliaannya, memelihara umat baik secara individu maupun sosial dari penyakit sosial yang dapat mengarah pada runtuhnya peradaban manusia. Maka sampai di luar negeri itu kan nama orang itu cuma satu gitu kan, ceritanya kan begitu. Karena apa? Tidak ada nama bapak di belakangnya. Salah satu faktornya karena memang terkadang si ibu itu sendiri tidak tahu ini yang berhasil
membuahi. Ini yang mana ini? Engkau wis lahir didelok kulite. Belang, hus. Astagfirullahaladzim. Kok iso belang ini? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Na'udzubillah min dzalik. Sudah Bu, kita lanjutkan Bu. Sampai kita ngomongnya saja kadang-kadang koyo rodok. Ya opo, enggak pantas ya. Sudah. Ketika Islam itu datang, manusia sudah terbiasa dengan kebiasaan seorang laki-laki menikahi banyak perempuan. Semaunya tanpa ada batasan. Itu sebelum agama Islam. Dan tanpa memperhatikan prinsip keadilan terhadap perempuan yang dinikahi. Lihat, ini historisnya. Ini apa Bu? Yang suaminya sudah menikah lebih dari 3 itu loh. Dengerin. Mana orangnya? Tidak ada. Masih berapa istrinya sekarang? Masih 2? Masih 3? Kapan nambah dari dulu kok 1 terus tidak ada maju sama sekali? Kenapa? Tidak mampu. Anda menghina suami Anda berarti. Memang tidak mampu? Tidak ampere blas? Masya Allah. Lanjut. Begini Bu. Ini dari sisi apa Bu? Apa sisi historisnya? Begini, sebelum Islam itu datang, orang-orang Arab jahiliyah, jumlah istri mereka itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Dalam keadaan istri mereka yang jumlahnya tidak terbatas, 5, 8, 10, 25, tidak terbatas. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak memiliki prinsip keadilan antar istri yang mereka miliki. Bayangin, istrinya banyak dan mereka tidak mengerti harus adil kepada masing-masing istri. Repot apa enggak ini? Bahkan kalau ada seorang bapak yang meninggal dalam keadaan masih punya istri yang muda, yang itu bukan ibu kandungnya si anak, maka anak itu akan memperebutkan ibunya tadi, ibu sambungnya tadi untuk diambil menjadi istrinya. Keji apa enggak? Coba, itu loh kalau enggak ngerti ilmu syariat Islam ini Bu. Nah, maka ketika Islam datang, Islam itu datang dengan 2. Iya, banyak memek kecil-kecil ya. Anda belum mandi kayaknya Anda ini. Maka itulah Bu, kalau mau ngaji, mandi. Sudah, gak bersih paling. Gak sabunan paling. Sabunan, gak dikosoi paling. Kosoan, sudah kita lanjutkan. Tidak apa-apa, memang di pinggir daerah seperti ini biasa. Dan tidak akan mudorot. Gak kalah di encoloi mimik moro-moro langsung ireng. Tidak. Setelah. Kenapa? Anda diencoloi mimik risih. Diencoloi suami ndak risih. Lah kok suami disamakan meme? Gede mana suami sama meme? Sudah lanjut. Begini, maka Islam datang dengan 2 hal. Nomor 1, pembatasan jumlah istri. Nomor 1 apa? Pembatasan jumlah istri. Yang itu oleh Allah dibatasi maksimal berapa? Berarti poligami itu keluasan atau pembatasan? Nah itu loh Bu. Kenapa dibilang pembatasan? Karena awalnya muncul di masyarakat yang jumlah istrinya tidak terbatas. Maka mereka dengan syariat Islam yang membatasi 4, mereka gak terima. Loh, kok cuma 4? Padahal sebelumnya jumlah istri saya misalkan ya 20. Loh yang 16 dikemanain? Nah gitu loh Bu. Nah tapi di masyarakat yang berprinsip monogami seperti di mana? Indonesia. Wong Indonesia mayoritas Islam kok ngawur Anda. Indonesia ini prinsipnya poligami. Mayoritas apa? Ya tapi iya ya. Tapi di masyarakat seperti di masyarakat Jawa ini ya. Memang prinsip sosial kebudayaan di masyarakat Jawa itu menganut prinsip apa?
monogami, cukup dengan satu orang istri. Maka ketika syariat Islam itu datang, itu mereka kaget, loh. Biasa dengan satu orang istri, kok tiba-tiba ada syariat yang mengatakan untuk laki-laki silahkan menikahi perempuan yang kamu suka 2, 3 atau 4. Itulah Bu, maka kita fahami sekarang hukumnya poligami itu Bu, bukan wajib. Seorang laki-laki tidak dituntut untuk beristri lebih dari satu orang. Bahkan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, dan ini madhab yang mu'tamad. Mu'tamad itu apa? Pendapat yang dipegang dalam madhab Imam Syafi'i. Apa pendapatnya Imam Syafi'i? Dan saya, kata Imam Syafi'i, lebih senang ketika seorang laki-laki itu beristrikan satu orang perempuan saja. Menunjukkan Imam Syafi'i faham, ini bukan wajib juga bukan sunnah. Artinya apa? Sekedar mubah sebagai solasi. Iya, faham. Ngerti saya, ngerti. Ini hukumnya mubah. Mubah itu apa? Sekedar boleh. Sebagai apa? Solusi. Entah itu solusi untuk perempuannya, bisa loh ya, maaf loh ya. Ketika memang diakui jumlah perempuan yang melonjak begitu banyak, itu solusi juga buat siapa? Perempuan. Atau mohon maaf sekali nggih Bu, meningkatnya jumlah janda. Dalam keadaan janda itu yang memang masih dalam usia produktif, yang memang mereka mau tidak mau masih butuh siapa? Butuh suami, butuh pasangan. Jumlahnya melonjak tinggi, maka itu menjadi solusi untuk perempuan. Dan juga solusi untuk siapa? Laki-laki. Faham nggih? Jadi Islam itu adil, penuh dengan hikmah. Maka jangan Anda mendengarkan poligami dari misionaris, dari orang non-Islam, dari orang-orang yang memang dari awal menyelang syariat. Anda akan salah kaprah. Sudah, kita lanjutkan. Maka Islam datang di masyarakat yang jumlah istri awalnya mereka tidak terbatas. Islam datang dengan 2. Yang pertama, membatasi. Berarti Islam hikmah atau tidak? Hikmah. Kenapa dibatasi 4? Karena Allah tahu kemampuan laki-laki itu mandek sampai 4 perempuan. Jangan perempuan lah, istri. Di atas itu Allah mengatakan susah untuk kalian bisa adil. Yang kedua, apa yang Islam datangkan ketika masyarakat di zaman itu istrinya tidak terbatas. Apa yang Islam datangkan? 2. Konsep keadilan. Manhaj al-adalah. Konsep keadilan. Iya, apa ini? Kacamata harus dilepas dulu. Mata saya ini bukan cuma buram sekarang Bu, tapi gampang capek sudah. Baca buku sebentar gitu kayak kesel. Sudah, tua, astagfirullah. Anda sudah minum? Tak kasih minum ya. Tua jadi. Lawang saya kelahiran 2002 di warat tua. Enggak tahu Bu, saya ini mungkin salah satu. Enggak, lanjutnya. Sudah, sampai mana tadi? Konsep keadilan. Contoh begini. Konsep keadilan untuk orang-orang Arab jahiliyah, setelah mereka jumlah istrinya tidak terbatas, mereka menganggap istri itu tidak perlu diperlakukan secara adil. Sakarepku, mau datang ke istri yang mana, mau nginep di rumah istri yang mana, mau ngasih uang kepada istri yang mana, mau ngajak jalan-jalan istri yang mana, itu tidak diatur. Ketika Islam itu datang, setelah jumlah istrinya dibatasi, plus Allah mensyaratkan dengan jumlah yang telah dibatasi menjadi 4, 4 itu pun kalau kalian berani, wajib adil. Setuju Haji Yuning? Oh ini loh lek poligami tenanan ya. Jadi jangan dianggap yang sekedar nggak usah guyang-guyu. Dengerin yang baik. Nah begitu ya.
Sudah, maka Islam mendatangkan konsep apa? Keadilan. Baik. Maka Islam datang untuk memperbaiki keadaan tersebut. Islam menjadikan batas maksimal menikah hanya dengan berapa orang perempuan? 4 orang perempuan saja dan dengan tanpa mewajibkannya. Yang punya buku kasih garis bawah. Dengan tanpa mewajibkannya itu maksudnya apa? Kalaupun Islam itu memiliki syariat yang namanya poligami, tapi poligami itu tidak wajib. Contoh yang lain, ini walaupun tidak apple to apple, ngerti apple to apple? Jadi kalau kita bandingkan itu ya bukan perbandingan yang sesuai, tapi saya kasih contoh saja. Ada enggak dalam Islam syariat perceraian? Ada enggak? Duh. Dalam Islam cerai boleh apa tidak? Boleh. Berarti syariat itu ada apa tidak? Ada. Tapi apa cerai itu wajib? Nah, kan begitu. Tapi cerai itu datang sebagai apa? Solasi tadi. Solusi ya. Sudah sebelum Anda ingatkan. Tapi cerai itu datang sebagai apa? Solusi. Malah tidak masuk akal. Kalau ada agama yang melarang adanya perceraian. Ada tidak agama yang seperti itu? Walaupun kita tidak boleh mencela. Lakum dinukum. Tapi kan kesannya apa? Loh terus kalau tidak cocok ya apa? Kalau semakin hari yang muncul adalah kezoliman, perkelahian, percekcokan, bahkan sampai mengarah pada fisik. Terus kalau tidak ada cerai solusinya apa? Bahkan saya tahu sendiri. Dari agama, dari agama yang tidak adanya syariat perceraian tadi, ternyata banyak di antara mereka yang pisah. Pisah. Nah kalau Islam adil apa enggak? Adil. Dan ingat Bu, Islam itu tidak menganggap perceraian itu sebagai aib. Islam itu tidak menganggap perceraian sebagai aib. Dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah bercerai 2 kali. Yang pertama dari putrinya Umar ibnul Khattab yang bernama Hafsah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Pernah oleh Nabi Muhammad itu diceraikan. Disebutkan oleh sebagian istri yang lain karena Hafsah ini radhiyallahu anha mengambil sebagian sifatnya Amirul Mukminin Umar rodo atos. Maka oleh Nabi Muhammad apa? Diceraikan. Walaupun tidak lama setelah itu Nabi Muhammad kembali rujuk dengan Hafsah. Yang kedua, dicerai dan tidak dirujuk. Namanya Umaymah ibnatul Jaun. Tapi biasa namanya tidak disebut. Cuma dibilang ibnatu al-Jaun. Kenapa? Karena al-Jaun ini seorang laki-laki yang di zamannya itu kepala suku. Angkuh. Maka ketika istrinya dinikah oleh Nabi Muhammad, ketika anaknya dinikah oleh Nabi Muhammad, anaknya itu merasa, loh bapakku loh, wong gede, kok dirabi wong koyok sampean, ada kesombongannya. Dalam sebagian riwayat yang lain, bahkan dibilang apa? Karena terkena hasutan dari sebagian istri Nabi yang lain. Karena istri Nabi yang lain tidak suka kalau Nabi Muhammad nikah dengan siapa? Umaymah ini. Nah walaupun saya tidak sepakat dengan pendapat itu karena istri Nabi itu perempuan-perempuan yang baik, mosok menghasut ya kan? Nah seperti itu, maka jangan gampang baca sejarah, itu juga perlu dipilah dan dipilih. Faham gak Bu? Nah maka sebagaimana perceraian itu bukan wajib juga bukan sunnah tapi muncul sebagai solusi, maka nikah lebih dari satu itu pun sama. Dan panjenengan jangan merasa terzolimi karena boleh jadi maaf mudah-mudahan tidak lah. Itu akan menjadi solusi untuk Anda. Maka kalau dari awal nolak, wah apa itu? Masya Allah. Pantas jadi aktor kayaknya saya ini ya. Nah maka kalau dari awal Anda menolak, hati-hati. Jangan sampai nanti Anda kena omongan Anda sendiri. Wah aku iki paling geding. Kalau wong lanang sing bojone luwih toko siji. Ndak tahu ternyata suami Anda istrinya sudah 3. Tak goleki wonge nek apa ora iki. Saya tahu tapi saya ndak pernah mau ngomong. Saya Bu mulai zaman Kediri, Pare,
Malang banyak saya tahu teman saya nikah lebih dari satu. Nggak pernah saya ngomong, kenapa? Itu bukan urusan saya. Ngapain ngurusi ya kan? Coba-coba belakang panjenengan suruh ngelihat, oh bukan. Nggak usah timbang tadi fitnah nanti, nggak usah. Nggak apa-apa, apa sih masalahnya poligami? Selama orangnya baik, ibadah yo api, dibelanjani juga dengan cukup, orangnya juga bertanggung, nggak usah lah bu, geding-gedingan. Ada beberapa ustadz masuk di Pare ini. Setelah ketahuan oleh ibu-ibu ternyata istrinya lebih dari satu, langsung buyar entek jamaah. Kenapa kok sampai begitu loh, kenapa? Takut, Anda ngomong takutnya ekspresinya ekspresif banget loh, takut. Anda kayak ngelihat saya kayak gimana? Ada beberapa ustadz, ya enggak usah kita ceritakan juga lah ya, Ustadz Wahyudi tahu juga insya Allah. Setelah ibu-ibu tahu ternyata istrinya lebih dari satu, buyar jamaah entek, gak direken, gak tahu diundang nang Pari mana. Anda kalau dikualat Anda. Astagfirullah, sopo, enggak usah nanti fitnah, ini jadi majelis gosip nanti. Inisial ya, mau inisial enggak? Dikira saya gampang terpancing. Sudah, maka Islam itu datang untuk memperbaiki. Dengan cara apa? Batas. Kok saya kerungu selentingan apa dari sebelah sebelah utara untuk medeni ini. Ya. Maka Islam datang untuk memperbaiki. Islam menjadikan batas maksimal menikah hanya dengan 4 orang perempuan saja, dengan tanpa menjadikannya perkara yang wajib. Jadi sebagai apa? Solusi. Karena pada kenyataannya banyak suami yang tidak dapat menjalani hidup berumah tangga dengan tenang dan tentram secara sempurna kecuali dengan beristrikan satu saja. Ini tidak dipungkiri dalam syariat. Memang ada rumah tangga itu yang hanya bisa tenang kalau istrinya cuma. Itu Islam juga mengakui. Contohnya apa? Hidupnya Nabi Muhammad yang monogami dan yang poligami, mana lebih panjang tahunnya? Sepakat, bantereram. Ya, monopoli. Kenapa? Stereo, Masya Allah. Bagaimana TikTok masih aman ya? Ini kita bahas secara ilmiah supaya perempuan pun merasa poligami itu bukan kedzoliman. Ngeten nggih, TikTok nggih, paham nggih? Tolong dijawab TikTok, paham boten? Saya takut sama TikTok ini, Masya Allah. TikTok ini Bu, Masya Allah, serangannya ganas. Karena yang masuk ke TikTok itu random banget. Kau wape mlebu TikTok. Bahkan laki-laki nggak jeneng wedok di TikTok ya wake. Terus foto profilnya perempuan cantik biar gampang di-mention. Padahal aslinya lanang, welek ireng, Masya Allah. Tapi pakai gambar perempuan cantik gitu. Ada nggak di antara Anda yang sekarang seperti itu? Aslinya laki-laki pakai foto profil perempuan, pakai nama perempuan. Ada enggak? Ayo segera keluar. Tak ruqyah kalau enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung akun ini rontok kabeh. Sudah lanjut. Sudah. Sampai mana tadi? Nabi Muhammad dengan Ibunda Khadijah berapa tahun? Ustadz Hatta rugi ngajar panjenengan sirah itu rugi. Cuma Ibunda Khadijah nikah dengan Nabi Muhammad berapa tahun sampai Nabi Muhammad itu sampai Ibunda Khadijah berapa tahun? Malah 30 loh Pak. 25. Nabi Muhammad itu menikahi Ibunda Khadijah usianya 25 dan Ibunda Khadijah wafat radhiyallahu taala anha itu usia Nabi Muhammad 50. Berarti berapa Bu? 35 tahun. Ini ngerti loh, 25. Kemudian Nabi Muhammad meninggal usia berapa? 62 lah wis, Anda daripada repot, 60, 63, 62. Berarti dari 50 sampai 62 berapa tahun Bu? Berarti yang 12 tahun itulah yang Nabi Muhammad itu beristrikan lebih dari satu istri. 12
tahun. 25 tahun bareng Ibunda Khadijah. Nah, artinya apa? Islam itu juga mewadahi. Memang Islam mengakui memang ada laki-laki itu yang dia akan semakin rusak kalau istrinya lebih dari satu. Dia akan lebih tenang, lebih tanggung jawab, lebih nyaman, adil, lebih bisa ngopeni ketika istrinya cuma satu. Maka para istri juga, para suami juga harus tahu diri, ngoco. Aku bisa apa tidak. Kalau sekedar ngomong nafsu, ketawa panjenengan mirip saya loh Bu. Ketawanya rotok ngenyek gitu loh. Gitu loh. Nah kalau cuma ngomong nafsu ya semuanya bisa. Tapi kemampuan untuk mendidik, mentarbiyah, mengayomi, bersikap dewasa itu yang tidak semua orang mampu. Sudah. Karena pada kenyataannya banyak suami yang tidak dapat menjalani hidup berumah tangga dengan tenang dan tentram secara sempurna kecuali dengan beristrikan satu saja. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Contohnya suaminya siapa? Saya sudah tahu jawaban itu. Suami saya mesti jawab saya semua. Anda yakin suami Anda istrinya cuma satu? Coba. Yakin istri Anda, suami Anda istrinya cuma satu? Mudah-mudahan Anda sampai wafat tidak dikecewakan. Amin. Saya tahu kok. Pare ini buahnya. Bahwa Nggak yakin, itu malah benar. Itu malah benar. Yang nggak yakin itu malah benar. Supaya apa? Anda kalau nanti tahu nggak kecewa. Totonati mulai saiki Bu. Sudah totonati. Karuan gini aja, berpikir itu yang ringan saja. Wes pokok kalau di rumahku dia suamiku, kalau sudah keluar ya wes lah aku serahkan kepada Allah Subhanahu. Terus gitu aja. Tenang-tenang, enak-enak, gak usah kakek mikir. Terus gak usah sok-sokan nyelidiki. Malah malah marahi ngelu. Biarin. Wes pokok di rumah layanono sing api, yakin ini suami saya yang terbaik, ketika dia keluar titipkan kepada Allah. Tidak usah macem-macem, percuma. Dilanjutkan apa enggak ini? Kok waktunya sudah habis ini? Lanjut. Dengan demikian Islam tidak melarang, ingat, tidak ada kalimat mewajibkan loh ya. Islam sekedar apa? Tidak melarang poligami. Juga Islam itu tidak menjadikan poligami itu berhukum wajib. Ketika dengan melarang atau mewajibkan poligami malah melahirkan mudorot. Jadi gini, kalau diwajibkan ya malah mudorot karena Islam tahu ada laki-laki yang tidak mampu. Ketika dilarang ya malah mudorot. Karena apa? Boleh jadi ada perempuan-perempuan yang memang perlu dijadikan istri kedua, ketiga atau keempat. Ini saya pernah cerita tapi insya Allah panjenengan sudah lupa. Saya tidak nyebut tempat, tidak nyebut nama daripada jadi masalah. Setelah COVID yang kedua kemarin Bu, yang Delta ya, yang banyak meninggal itu ada beberapa orang bidan, satu orang bidan. Telepon dan WA ke saya, karena beliau jamaah pengajian mulazamah kami. Ngomong, Ustadz, diceritakanlah latar belakang masalahnya. Banyak teman-teman kami Ustadz, perempuan-perempuan sesama bidan, secara pekerjaan sudah cukup mapan lah. Secara ekonomi sudah bagus, rumah ada, pekerjaan juga jalan. Tapi suami mereka Ustadz meninggal pas COVID kemarin. Dalam keadaan teman-teman kami ini kata beliau usianya 30, 32, 33, ada yang sudah mendekati 40. Yang normal manusiawi mereka masih butuh apa? Suami. Kalau mereka ngotot kepingin cari suami yang masih single atau perjaka, saingannya terlalu banyak. Saingannya gadis, saingannya perempuan-perempuan yang cantik luar biasa, macam-macam lah ya. Nah maka yang paling rasional untuk mereka, yo harus rela dalam keadaan mereka butuh suami, yo harus rela.
tidak menjadi istri satu-satunya, mungkin jadi istri kedua atau bahkan mungkin istri ketiga. Tapi dijelaskan bagaimana mencari yang pas, mencari yang pantas, mencari yang bertanggung jawab. Sehingga mereka itu minta kajian dengan saya. Kajiannya apa? Bahwa menjadi istri kedua, ketiga, maaf atau bahkan keempat itu bukan aib. Selama dapat suami yang pinter, suami yang baik, yang tanggung jawab, suami yang penyayang, suami yang dewasa, yang agamanya juga bagus, maka disuruh ngasih penjelasan tentang itu, bagaimana memilihnya, bagaimana menyikapinya. Tahu istri saya? Langsung istri saya tahu, awas yo. Kalau sampai pengajian itu berjalan, tak pateni internet. Enggak berani istri saya begitu. Cuma istri saya protes. Ojo lah bang, khawatir nanti kalau istri pertamanya enggak sepakat, malah nanti kamu yang dijadikan dianggap salah. Itu loh gara-gara ngurung pengajian ini Ustadz Rifki. Nah kalau istri keduanya kadang-kadang ya aman-aman saja kan. Tapi yang kesian siapa? Nah maka yang siap itu juga bukan hanya suami bu, tapi istri pertama juga harus siap. Maka sekarang saya persiapkan panjenengan. Loh, kenapa kok Bapak? Ada apa? Wangil ngaji di sini nih Ustadz, Masya Allah Ustadz. Sudah. Dengan demikian Islam mewajibkan tidak, melarang juga tidak. Tapi apa? Disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Namun ia tetap diikat, kasih garis bawah, dengan kewajiban berbuat adil kepada para istri. Siapa yang merasa mapan secara materi dan memiliki kemampuan secara fisik dan kedewasaan, maju. Secara materi apa? Mapan. Walaupun sekarang tidak sedikit bu, perempuan-perempuan itu ngomong, sudah Ustadz, tidak apa-apa kok, rezeki sudah cukup, saya sudah punya rumah, mobil ada 17, showroom tiba, ya. Saya cuma hanya butuh Ustadz jadi suami saya. Ngene iki lho sing gare ati rada abot yang ngene iki lho. Jane ya wis karep ati gak. Ketika dia ngomong mobil sudah 17 kok Ustadz, nanti tinggal. Itu pabrik sudah jalan, itu yang berjalan sistem Ustadz, tidak perlu lagi diawasi. Saya cuma butuh Ustadz hadir di dalam kehidupan saya. Tahu enggak bu, awalnya bu gak gelem blas. Ketika ngomong mulai rada bingung bu, aduh ya apa ya. Masa istikharah maneh iki ya Allah. Mulai repot. Saya tak cek istri saya WA apa enggak ini, tak ceknya dulu. Enggak ada WA, aman. Kita lanjutkan. Nah, maka terikat dengan kewajiban berbuat adil. Poligami, ini penting, dengerin. Poligami dilarang. Ini bikinan Pak, judul Pak. Nanti video potongannya gitu. Poligami dilarang. Wah, baru orang-orang yang tidak sepakat poligami langsung buka kabeh. Wah, cocok. Gak ruwe mburine apa? Dengan syarat. Poligami dilarang. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mampu berbuat adil. Karena dalam Islam zalim boleh apa tidak? Zalim itu haram. Maka kalau tidak bisa berbuat adil, maka poligami menjadi dilarang. Seandainya orang-orang yang ingin berpoligami mengerti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga, maka mereka pasti akan berpikir ulang. Apa ayatnya? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Tidak berhenti sampai situ kan? Ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kalau kalian takut tidak mampu berbuat adil, maka berapa? Maka satu saja. Maka poligami lebih dekat
untuk jatuh pada perbuatan tidak adil. Jadi kalau orang itu poligami, Bu, akan ada potensi dia berbuat tidak adil. Tapi kalau tidak poligami, nah karena tidak ada komparasinya, jangan bandingannya itu kurang keren tuh. Karena tidak ada sesuatu untuk comparing. Betul Bu Sefi? Aku khawatir keliru anak Bu Sefi, izin saya. Karena tidak ada pembandingnya, maka mau dibilang tidak adil bagaimana? Wong cuma satu. Contoh, saya punya anak 2. Bisa enggak saya dibilang adil? Bisa, karena anaknya 2. Begitu pula saya juga bisa dibilang tidak adil. Karena apa? Ngasih yang ini, yang itu enggak dikasih. Betul apa enggak? Tapi kalau anak saya cuma 1, saya bilang, saya ini loh adil kepada anak saya. Sing ngerungokne bingung lah, anakmu mek siji kok adil iki lho. Bandingannya apa? Kan begitu. Nah, sama seperti orang yang pulang umroh. Ketika umroh pertama diwawancara oleh pemilik travel. Bagaimana Bu kesan dan pesannya? Enak. Lu enak teko endi durung tahu melok umroh bareng Ustadz Rifki kok ngomong sama yang dia enak. Bandingannya yang mana? Kalau sudah ikut pernah umroh sama saya, terus ngomong umroh sama orang lain enak, bohong itu. Ini isyarat di Lungkas bakal buka promo umroh ini. Sudah. Yaitu poligami lebih dekat untuk jatuh pada perbuatan tidak adil. Maka seandainya mereka mengerti firman Allah tersebut, pastilah mereka akan berhenti dengan 1 orang istri saja. Atau berusaha keras untuk berbuat adil dalam rumah tangga mereka yang lebih dari 1 istri. Tentunya poligami yang mereka lakukan akan menjadi bahan cercaan. Nah, hati-hatinya begitu Bu. Jangan sampai agama Islam itu dicela gara-gara siapa? Gara-gara orang yang mengamalkan syariat tapi tidak sesuai tuntunan syar'i. Malah nanti yang jadi bahan celaan agama Islam. Anda nanti yang berdosa, Anda yang melakukan, Islam yang dicela. Sehingga dengan demikian mereka telah mengotori wajah Islam yang mulia dengan memberikan kesempatan musuh Islam untuk mencaci kemuliaan agama Islam ini. Baik ibu-ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jadi minimal di awal kita jelaskan apa? Bagaimana Islam itu mendudukkan, menempatkan syariat poligami dengan objektif. Tidak dijadikan wajib, karena Islam tahu ada orang yang tidak mampu, Islam tahu ada orang yang merasa cukup dengan 1 istri saja, dan tidak juga melarangnya, karena Islam juga tahu terkadang poligami itu mendatangkan manfaat bahkan untuk perempuan tersebut. Faham nggih? Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. TikTok aman? Itu komennya antum buka apa antum tutup itu? Komennya buka apa tutup? Buka. Tidak ada komen yang jelek kan? Banyak. Ya sudah, daripada semakin banyak, saya kembalikan kepada Ustadz Ahmad Wahyudi, falyatafadhal mashkuran. Ini posisi terbuka, tapi air yang netes cuma seperti ini. Dan ini mereka agar airnya walaupun menetes bisa tetap dipakai. Yang menjadi permasalahan di desa kami adalah air bersih, Pak. Beberapa waktu yang lalu sampai memprihatinkan warga kami itu minum air dari aliran sungai. Lalu kami coba untuk meminta tolong ke SDU. Alhamdulillah diberikan tanah, lalu diwujudkan teman-teman sekalian yang ada di belakang. Dan salah satu tantangan dari pengeboran sumur ini adalah banyaknya batu yang keras luar biasa. Bahkan di tengah-tengah proses pengeboran dengan kedalaman 85 meter, kita bisa menemukan batu sebesar ini. Ini batu utuh yang kemudian keluar dari bor. Bahkan lebih besar
dan sebesar ini. Memang awalnya Dulu, musola ini dulunya Hakim itu hanya tandon, kemudian karena membina kita lihat ukurannya lumayan, dakwah maka luar akan biasa. lebih baik kalau Darut bisa Tauhid double itu fungsi, luar bisa biasa dipakai dakwahnya. tandon, Islam bisa juga berkembang luar dipakai tempat biasa. ibadah. Jadi mudah-mudahan Terus barokahnya gara-gara double, barokahnya poligami, air dan barokahnya kemudian ibadah. Dan kami mengajak kepada dimanfaatkan pemirsa oleh sekalian untuk orang-orang terus yang bergabung bersama anti-Islam kami lewat itu amal-amal sosial, melecehkan kemanusiaan untuk Ustadz senantiasa Hakim, memberikan manfaat dari setiap dan yang itu Allah melecehkan karuniakan syariat kepada kita. Islam Jangan lupa seolah terus gambaran berikan Islam itu sebagian dari ajarannya apa yang tidak Allah baik. karuniakan kepada Anda untuk kemaslahatan sesama. Ibu-ibu Barakallahu kita-kita fikum. ini Assalamualaikum ikut-ikutan. warahmatullahi wabarakatuh. Ikut-ikutan mengiyakan, maka akhirnya Ini posisi dakwahnya terbuka, tapi Ustadz air yang netes Hakim cuma seperti ini. Dan ini langsung mereka drop. tampil. Itulah dosa bagi mereka yang ikut-ikutan menyerang hakim. Enten jenengan. Maka bertobatlah ibu-ibu, bertobat insya Allah. Okay? Karena kita ini seringkali begitu. Sementara kalau ada orang lain yang labelnya bukan Islam, itu nikah berapapun jenengan rela. Istrinya Soekarno pinten Bu? Jenengan masih tetap Ini posisi terbuka, tapi air yang netes cuma seperti ini. Dan ini mereka tampil agar airnya walaupun menetes bisa tetap dipakai. Yang menjadi permasalahan di desa kami adalah air bersih, Pak. Beberapa waktu yang lalu sampai memprihatinkan warga kami itu minum air dari aliran sungai. Lalu kami coba untuk meminta tolong ke SDU. Alhamdulillah diberikan tanah, lalu diwujudkan teman-teman sekalian yang ada di belakang. Dan salah satu tantangan dari pengeboran sumur ini adalah banyaknya batu yang keras luar biasa. Bahkan di tengah-tengah proses pengeboran dengan kedalaman 85 meter, kita bisa menemukan batu sebesar ini. Ini batu utuh yang kemudian keluar dari bor. Bahkan lebih besar dan sebesar ini. Memang awalnya musola ini dulunya hanya tandon, kemudian karena kita lihat ukurannya lumayan, maka akan lebih baik kalau bisa double fungsi, bisa dipakai tandon, bisa juga dipakai tempat ibadah. Jadi mudah-mudahan barokahnya double, barokahnya air dan barokahnya ibadah. Dan kami mengajak kepada pemirsa sekalian untuk terus bergabung bersama kami lewat amal-amal sosial, kemanusiaan untuk senantiasa memberikan manfaat dari setiap yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan lupa terus berikan sebagian dari apa yang Allah karuniakan kepada Anda untuk kemaslahatan sesama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada ayat-ayat yang barangkali kita belum bisa menerima. Tetapi sadarlah bahwa apapun yang datang dari Allah itu lebih baik. Insya Allah begitu. Ibu-ibu ini ada door prize. Ini 2 apa 3 ini? Nah, ini Ustadz Rifki akan memberikan pertanyaan. Nanti siapa yang bisa jawab, yaitu yang akan dapat. Monggo Ustadz. Jadi ada voucher dan ada 2 bingkisan. Ini vouchernya menggiurkan sekali, Masya Allah. Saya aja ini kayaknya ya. Ini kalau tidak ada yang bisa jawab, vouchernya buat saya. Nomor 1, siapa yang rela dipoligami? Antara rela atau putus asa ini. Yang pertama, apa landasan historis munculnya syariat poligami? Monggo silakan.